Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali kita mendengarkan renungan harian dari channel Aman Art. Mari kita ucapkan syukur dan ucapan iman kita untuk memulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus karena Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosaku, dan aku percaya bahwa aku telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Renungan hari ini dari Matius 28 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah difirmankannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Hari ini kita memperingati peristiwa terbesar dalam sejarah iman Kristen. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Kemenangannya bukan hanya menjadi pusat iman kita, tapi juga fondasi harapan kita yang hidup. Mari kita berdoa untuk menangkap makna renungan Paskah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Hari ini kami ingin merenungkan kebangkitan-Mu yang membawa terang dan pengharapan bagi kami semua. Roh Kudus, tuntunlah hati kami untuk selalu bersyukur atas karya salib. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara Aman Art yang terkasih, mari kita dengarkan 3 poin makna dari Paskah. Poin 1, kebangkitan adalah janji yang digenapi. Yesus tidak pernah berbicara sembarangan. Berkali-kali, ia berkata kepada para murid bahwa Anak Manusia harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Hal ini tertulis dalam Matius 16 ayat 21 dan Markus 9 ayat 31, juga Lukas 18 ayat 33. Murid-murid mungkin tidak sepenuhnya mengerti waktu itu, tetapi semua janji itu digenapi secara sempurna. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Janji-janjinya bukan sekadar penghiburan kosong, tetapi dasar yang kokoh untuk iman kita. Jika janji sebesar kebangkitan bisa tergenapi, apakah Tuhan tidak sanggup menepati janjinya atas hidupmu, tentang pemulihan, penyertaan, bahkan pengampunan? Kadang kita meragukan Tuhan karena kita menilai situasi, bukan janji. Tapi salib dan kubur kosong adalah bukti bahwa ketika Tuhan berkata, "Aku akan bangkit," maka tidak ada kuasa maut yang bisa menghentikan firman-Nya. Poin 2, kebangkitan mengalahkan ketakutan dan kematian. Banyak orang hidup dalam bayang-bayang ketakutan, takut masa depan, takut kegagalan, takut kehilangan, bahkan takut mati. Tapi kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang mengguncang seluruh alam maut. Paulus dengan berani menulis dalam 1 Korintus 15, ayat 5. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ketakutan datang dari rasa tidak pasti. Tapi dengan kebangkitan, kita punya kepastian bahwa hidup tidak berakhir di kuburan, melainkan berlanjut dalam kekekalan bersama Kristus. Kita tidak lagi budak ketakutan, sebab kita memiliki Raja yang mengalahkan maut. Yesus tidak hanya mati untuk menebus kita, tetapi bangkit untuk memberi kita kuasa untuk hidup. Hidup kita tersembunyi dalam Kristus, seperti di Kolose 3 ayat 3. Maka, bila dunia berkata kita gagal, Tuhan berkata, "Engkau sudah menang dalam Aku." Poin 3, kebangkitan memberi harapan baru. Kebangkitan bukan hanya tentang kehidupan setelah kematian. Itu juga tentang kehidupan baru di sini dan sekarang. Sama seperti musim semi setelah musim dingin, kebangkitan Kristus membawa harapan bagi semua yang merasa hidupnya telah layu. Mungkin ada bagian dalam hidupmu yang terasa mati, relasi yang rusak, pelayanan yang terhenti, mimpi yang terkubur. Tapi kabar baiknya adalah, Tuhan ahli dalam membangkitkan yang mati. Efesus 1 ayat 19 dan 20 berkata bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian bekerja juga dalam kita yang percaya. Artinya,
Apapun yang telah hilang, bisa dipulihkan. Apapun yang telah rusak, bisa diperbaiki. Apapun yang telah mati, bisa dibangkitkan kembali oleh kuasa-Nya. Saudara Amanar yang terkasih, mari kita simak cerita seorang ibu yang bernama Lydia. Dia bangkit dari keputusasaannya pada hari Paskah. Lydia adalah seorang istri dan ibu dari 2 anak. Suaminya, Andreas, meninggal secara tiba-tiba dalam kecelakaan kerja. Dunia Lydia seolah runtuh dalam sekejap. Ia berhenti dari komunitas gereja, menutup diri, dan mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Paskah pertama setelah kejadian itu, Lydia menonton ibadah online. Ia hampir menutup video ketika pendeta membaca Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Lydia menangis. Seolah-olah Roh Kudus berkata kepadanya, "Lydia, Yesus bangkit, dan harapanmu pun belum mati. Aku sanggup membangkitkan kembali hidupmu." Lydia memutuskan untuk bangkit perlahan. Ia mulai melayani sebagai konselor bagi para janda. Luka yang dulu begitu dalam, kini menjadi saluran kasih Tuhan. Hari ini, Lydia sering berkata, "Kalau Yesus sanggup bangkit, maka aku pun bisa bangkit." Kisah Lydia adalah kisah banyak dari kita. Kita semua punya bagian hidup yang terkubur. Tapi karena Kristus hidup, kita bisa bangkit lagi. Apakah ada saudara yang sedang terpuruk? Bangkitlah. Sahabat Amanar, Yesus tidak lagi di dalam kubur. Dia hidup. Itu bukan slogan, itu realita. Maka sambutlah hari ini bukan hanya dengan sukacita, tapi dengan iman dan harapan baru. Apapun yang sedang kamu jalani, pergumulan, duka, keraguan, ketahuilah bahwa kebangkitan Yesus adalah kuasa yang hidup di dalammu. Hari esok tidak lagi menakutkan, karena Kristus telah menang. Amin. Mari kita tutup renungan kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Engkau bukan hanya juru selamat yang mati, tapi juga Raja yang hidup. Hari ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bangkitkan kembali pengharapan kami, pulihkan sukacita kami, dan kobarkan iman kami. Biarlah kami hidup dalam terang kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.